Halo minasan, kembali lagi kita akan membahas beberapa bunke. Yaitu yang pertama di sini ada te iro aidani yang artinya selama sedang. Untuk contoh kalimatnya, eiga o mite iro aidani nette shimaimashita. Selama sedang menonton film tertidur. Jadi di sini bentuk kalimat ini digunakan untuk kejadian yang berlangsung, lalu di tengah-tengah kejadian tersebut ada kejadian selanjutnya. Contohnya ketika kita sedang menonton film, yaitu di tengah-tengah menonton film kita tertidur minasan. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini yaitu ada bentuk atau. Nah, atau jika bentuknya adalah tunggal atau sendiri, maka diartikan selanjutnya, lalu, atau nanti. Nah, nanti juga bisa diartikan nantinya. Nyanyi boleh dibawa atau tidak karena ini termasuknya sunnah minasan. Nah, setelah atau ini bisa disandingkan dengan partikel yang lain. Contohnya di sini ada de, wa, sama ni. Nah, atau ini ketika ini bermaksud yaitu pola kalimat yang diartikan putusan atau yang dilakukan untuk keputusan yang akan datang atau nantinya minasan. Nah, atau jika tunggal maka ditaruh atau diletakkan itu di awal kalimat minasan, bukan di akhir. Contohnya di sini, atau de kakimas, nanti akan menulis. Nah, di sini ditaruh di depan karena atonya itu tunggal minasan, jadi sendiri. Nah, jika atonya itu disandingkan dengan kata kerja atau kata benda, maka artinya itu setelah minasan. Nah, setelah atau ini juga bisa jika disandingkan dengan kata kerja maka bisa setelahnya menggunakan partikel de atau wa. Contohnya di sini, tabeta tode nomimas, setelah makan akan minum. Lalu di sini kekong no atau de ryoko shimas, setelah menikah akan berjalan-jalan atau bertamasya. Jadi jika atau sendiri tunggal yaitu disandingkan di depan, tapi jika disatukan dengan kata kerja atau kata benda maka ditaruh di tengah-tengah kalimat minasan. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada atau yang diikuti dengan satuan, takaran atau lamanya waktu minasan. Maka jika di sini diartikan atonya itu lagi yang artinya sisa atau tinggal. Nah, untuk contohnya, untuk contoh satuannya di sini ada atau hitatsu, sisa satu buah lagi. Atau ipai, sisa satu cangkir lagi. Nah, seperti itu minasan. Lalu juga kita bisa menggunakan bentuk takaran seperti shukoshi, choto, takosang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada bentuk mata. Nah, mata di sini juga artinya itu lagi, tapi laginya itu kejadian yang berulang, yang dilakukan berulang sama seperti sebelumnya minasan. Menggunakan satuan atau takaran, lamanya waktu, kata kerja atau keterangan. Contoh di sini, mata rokujini okimas, bangun jam 6 lagi. Mata tabemas, makan lagi. Jadi ini tuh suatu pola kalimat yang dilakukan berulang lagi minasan. Seperti setiap hari itu bangunnya itu jam 6, jadi dilakukan berulang. Lalu selanjutnya ada bentuk lagi yaitu mo, yang kalau disandingkan dengan satuan, takaran atau lama waktu maka diartikan lagi. Nah, lagi di sini itu bebas minasan, bukan yang berulang. Atau mo jika disandingkan dengan teke, kata kerja atau keterangan, maka artinya sudah. Contohnya untuk yang satuan, mau jupung des, 10 menit lagi. Untuk yang kata kerja, mau shukudai o shimashita, sudah mengerjakan PR. Nah, kalau mau disandingkan dengan kata kerja itu maka artinya sudah minasan. Nah, sudah ini yaitu ketika kita melakukan sesuatu maka suatu kerjaan itu sudah selesai ada atau sudah rampung dikerjakan. Lalu juga untuk lama waktu ini 10 menit lagi, contohnya itu bisa juga diartikan permintaan seperti
sebentar ya, 10 menit lagi, atau masih 10 menit lagi nih, atau 1 batang lagi, seperti itu minasan. Lalu di sini selanjutnya ada macam-macam bentuk koto, yaitu ta koto ga arimasu, ru koto ga arimasu, dan nai koto ga arimasu. Nah, koto di sini itu untuk membendakan kata kerja minasan. Yang pertama yaitu ada ta koto ga arimasu, yang artinya ada hal pernah. Jadi bukan pernahnya aja minasan, tapi di sini diartikan ada hal pernah. Nah, ini tuh berasal dari bunpou koto ga arimasu, yang artinya pernah. Contoh, shukiyo shita koto ga arimasu, ada hal pernah bermain ski, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada bentuk koto ga arimasu, yang artinya terkadang, disandingkan dengan futsukai bentuk jisho, yaitu positif, atau bentuk na yaitu negatif, atau juga bentuk ta yang artinya biasa yaitu ada hal. Contoh di sini, puro de oyogu koto ga arimasu, terkadang berenang di kolam berenang. Atau untuk yang negatifnya, puro de oyoganai koto ga arimasu, terkadang tidak berenang di kolam renang. Lalu untuk selanjutnya lagi yaitu di sini ada macam-macam bentuk toki atau ketika minasan. Yang pertama yaitu ada bentuk fushukai toki, contohnya di sini hon o kariru toki kado o irimasu, ketika meminjam buku memerlukan kartu. Selanjutnya wakaranai toki shitsumon shite kudasai, ketika tidak mengerti tolong bertanya. Nah, kalau di sini bentuk positifnya yaitu pakai ru, dan ini bentuk negatifnya pakai na. Atau juga bisa menggunakan bentuk lampau yaitu ada kaita toki yonde kudasai, ketika telah menulis tolong membaca atau tolong baca. Lalu jika menggunakan kata sifat i, di sini i-nya tidak dihilangkan minasan, yaitu atsui toki boushi o kaburimasu, ketika panas memakai topi. Lalu di bawahnya ada bentuk na, na-nya tidak dihilangkan yaitu genki na toki kishaten e ikimasu, ketika sehat pergi ke kafe. Dan yang terakhir yaitu bentuk kata benda, di sini ada asa no toki kohi o nomimasu, ketika pagi minum kopi. Nah, toki tadi itu minasan adalah kata penghubung dua kalimat yang dijelaskan itu kalimat utamanya. Contohnya tadi yaitu ketika pagi minum kopi. Jadi kalimat utama itu pagi, paginya itu melakukan apa minasan, seperti itu. Lalu di sini ada bentuk i yaitu kalau atau sebaiknya, yang atau lebih baik, boleh, bisa, atau izin. Ya, untuk bentuk i pertama kalau yaitu positif, bisa menggunakan bentuk kalau te, tara, to, ba, atau nara. Nah, minasan, kalau diartikannya itu boleh, i ini diartikannya boleh, maka bisa menggunakan konteks i atau yo, yoroshi, dekimasu, atau ikemasen, oke, dozo, dan lain-lain minasan. Nah, i ini dihasilkan asalnya dari gai desu. Jadi hanya dihilangkan yaitu diartikan i minasan. Contoh, nete i desu, kalau tidur boleh. Atau yondara i desu, kalau membaca lebih baik. Lalu selanjutnya pakai menggunakan partikel mu yang artinya pun atau juga, yaitu nete mo ii desu, kalaupun tidur boleh. Atau yonde mo ii desu, kalaupun membaca lebih baik. Seperti itu minasan. Lalu di sini selanjutnya itu ada bentuk ta houga ii desu, yang artinya sebaiknya. Hayaku itta houga ii desu, sebaiknya
pergi dengan cepat minasan. Seperti itu. Lalu di sini ada bentuk kata bendanya menjadi runo atau kata benda no hougai yang artinya lebih baik. Contoh genki no hougai desu, lebih baik, sehat. Atau juga bisa kalau misalkan kata benda minasan, hou-nya ini bisa dihilangkan jadi langsung ga desu. Contoh di sini ada genki no ga desu yang artinya juga sama minasan, lebih baik, sehat. Lalu di bawahnya jika i-nya itu bisa diganti minasan menjadi lebih menyenangkan, yaitu menggunakan tanoshi. Contoh di sini, benkyou shitara tanoshi. Kalau belajar lebih menyenangkan, atau tabetara tanoshi desu. Kalau makan lebih menyenangkan. Nah, untuk tanoshi ini juga bisa menggunakan bentuk ataupun kata benda yaitu ga tanoshi atau no hou ga tanoshi. Di sini kaban ga tanoshi desu. Tasnya lebih menyenangkan. Nah, di sini itu ada partikel ga minasan. Jadi yang didahulukan itu kabangnya terlebih dahulu. Menggunakan arti yang awal yaitu nya minasan. Nah, atau juga bisa menggunakan jika diartikan bisa atau boleh izin. Untuk positif bisa diartikan dengan kalaunya yaitu te menggunakan tara, nara, to, atau ba. Lalu konteks selanjutnya itu bisa menggunakan iyo, yoroshi, dekimasu atau ikemas, dozo, dadai, dan daijobu minasan. Untuk bentuk ta dari hou ga tanoshi yaitu di sini ada shigoto shita hougai desu, lebih menyenangkan pekerjaan. Selanjutnya itu ada bentuk konteks negatif dari nai. Nah, nai di sini itu artinya bukan tidak minasan, tapi berasal dari arimasen. Arimasen jika dibentuk nai maka menjadi nai minasan, yang artinya itu tidak ada, bukan tidaknya aja. Tapi kalau diartikan tidak itu harus diikuti dengan keterangan atau kata kerja minasan. Dan umumnya juga menggunakan partikel d. Nah, untuk perubahan zuni, nah zuni ini sama juga dengan artinya yaitu nai minasan, bentuk tidak. Contoh untuk grup pertama yaitu sebelum mas, vokal i diubah menjadi a, masnya dihilangkan, ditambahkan zu yaitu kaki mas menjadi kakazu. Untuk grup kedua masnya dihilangkan, ditambahkan zu yaitu tabe mas menjadi tabezu. Untuk grup ketiga yaitu shimas menjadi seizu dan kimas menjadi kozu. Nah, ada pengecualian nih minasan. Kalau misalkan kata benda itu menggunakannya yaitu nashi minasan. Contoh di sini ada benkyou nasi. Nah, kalau arimasnya itu menggunakan nasi bukan arazu tapi menggunakan nashi. Selanjutnya yaitu tentang bentuk dari naide yang artinya tanpa. Nah, naide ini diposisikan yaitu di posisi tengah minasan. Contohnya di sini ada boshi o kabura naide asobi ni ikimasu. Dengan tanpa menggunakan topi akan pergi bermain. Nah, di sini minasan yaitu diartikan bentuk teke nomor 2 yang artinya dengan. Maka diartikannya dahulu minasan dari dengan tanpa menggunakan topi akan pergi bermain. Lalu selanjutnya itu bentuk tanpa zuni. Di sini ada kabang o motazuni o. Sumimasen minasan yaitu kabang o motazuni kaimono ni ikimasu. Tanpa membawa tas pergi untuk berbelanja. Nah, motazuni ini dari kata mochimasu minasan. Jadi mochimasu bentuk ke-1 diubah menjadi bentuk motazu. Lalu untuk kata bendanya di sini ada nashini yang artinya tanpa, kabang nashini ikimasen, tanpa tas tidak pergi. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada bentuk tolong atau jangan
bentuk ini juga bisa dipakai untuk bentuk tanpa. Jadi bisa juga dengan misalkan dengan tanpa menggunakan topi, yaitu jangan menggunakan topi minasan. Contoh di sini, nomanaide kudasai, tolong jangan minum. Nah, untuk ciri D tanpa di sini yaitu diletakkan berada di tengah minasan. Contohnya Zuni yaitu naide atau Nashini yaitu berada di tengah. Kalau sesuai teke yaitu diartikan di kalimat T yang kalau misalkan ada di akhir kalimat yaitu diartikan lah minasang. Selanjutnya itu bentuk larangan juga menggunakan bentuk shishoke ditambahkan na. Contoh di sini ada kona akeruna. Contohnya jangan membuka ini. Terus hashiruna, jangan berlari. Jadi di jishoke-nya ini masnya itu nggak ada minasan, dihilangkan. Seperti itu karena udah termasuk ke bentuk kamus atau jisho. Contoh lagi amai taberuna, jangan makan pedas. Nah, lalu di sini ada bentuk konteks harus minasan. Nah, atau kalau. Nah, kalau bisa terjadi harus yaitu bentuk negatif dan negatif. Kalaunya itu kita bisa menggunakan bentuk te, tara, nara, to atau mba. Atau di sini ada ca atau ja. Nah, konteks penyambungnya yaitu ada narimaseng, dekimaseng, ikemaseng, choto, dame atau mazui minasan. Nah, untuk bentuk harusnya yaitu di sini minasan yaitu yang pertama kita bisa menggunakan nakareba naranai. Yaitu di sini ada nah ini adalah bentuk negatif, kareba adalah kalau, naranai adalah bentuk dari negatif di sininya minasan. Jadi diartikan harus. Contoh kusuri o no manakereba naranai, harus minum obat. Dan yang kedua bisa menggunakan nakutewa ikemaseng. Contoh di sini goji ni okina kutewa ikemaseng, harus bangun pada jam 5. Yang ketiga ada neito ikemaseng. Contoh kanji o kakanaito ikemaseng, harus menulis kanji. Contoh yang keempat ada menggunakan nakya yang artinya harus minasan. Contoh di sini moushugu nenakya, harus sudah akan segera tidur. Untuk yang selanjutnya yaitu ada nakucha atau berasal dari naranai yang artinya juga sama nah harus. Contoh di sini ada heya o katazuken nakucho kucha. Contoh untuk artinya harus membereskan kamar. Kalau tadi adalah bentuk dari harus, kalau ini bentuk untuk tidak apapun atau tidak apa-apanya minasan. Contoh di sini ada nakutemoi desu yang artinya contohnya yaitu heya o katazuke nakutemoi desu, tidak membereskan kamar pun tidak apa-apa. Jadi di sini tidak diharuskan yaitu artinya tidak pun atau tidak apa-apa. Nah, untuk pola kalimat harus tadi adalah yaitu minasan pola kalimat yang emang wajib atau yang emang harus dilakukan minasan. Jadi menggunakan pola kalimat seperti contoh yang tadi. Sudah sekian penjelasan bungkai kali ini, kita akan melanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Terima kasih.